Hai teman kece, ketemu lagi sama Kak Sinta. Kali ini kita akan membahas soal AKM numerasi level 5 dengan domain aljabar. Akan ada 3 soal di dalam video pembahasan soal AKM kali ini. Pastikan disimak ya teman kece. Soal kali ini mengenai ladang berpindah. Soal ini merupakan tipe penerapan dengan aspek kognitif menerapkan atau melaksanakan. Tahukah kalian? Para petani pada awalnya akan membabat dan membakar suatu lahan hutan yang dipilih untuk disiapkan menjadi ladang bertani. Ladang ini dapat digunakan selama 1-3 tahun ke depan untuk menanam padi dan tanaman lainnya. Setelah periode waktu tersebut, kesuburan tanah akan mulai menurun, sehingga petani akan mencari ladang lain dan membiarkan ladang tersebut mengalami suksesi alam yang akan mengembalikan kesuburannya. Suksesi alam ini disebut dengan masa bera atau masa istirahat yang berlangsung sekitar 3 tahun hingga 4 tahun. Terdapat suatu lahan hutan yang dialihfungsikan menjadi ladang pertanian. Lahan tersebut mulai digunakan untuk menanam padi pada akhir tahun 2021. Jika masa tanam dan masa bera selalu sama di setiap periode, maka kemungkinan masa bera keempat adalah diketahui masa tanam adalah 1-3 tahun, masa bera adalah 3-4 tahun. Masa tanam pertama kali dilakukan pada akhir 2021. Mari kita jawab berdasarkan opsi. Terdapat 2 kemungkinan sebagai berikut. 1. Masa bera paling cepat terjadi jika masa tanam tidak maksimal atau 1 tahun dengan masa istirahat 3 tahun. 2. Masa bera paling lambat terjadi jika masa tanam maksimal atau 3 tahun dengan masa istirahat 4 tahun. Untuk mengetahui masa bera keempat, kita dapat menggunakan rumus suku ke N barisan aritmetika. N sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 kali B. A merupakan suku pertama, B adalah beda, dan N adalah banyak suku. Masa tanam pertama kali dilakukan pada akhir 2021. Berdasarkan masa tanam ini, maka kemungkinan masa bera pertama kali terjadi pada 1. Paling cepat untuk pertama kali terjadi pada akhir tahun 2021 ditambah 1, yaitu akhir tahun 2022. 2. Paling lambat untuk pertama kali terjadi pada akhir tahun 2021 ditambah 3, yaitu akhir tahun 2024. Berikut perhitungan untuk masa bera keempat paling cepat. Pada barisan aritmetika, A sama dengan 2022, dan B sama dengan 4, dan N sama dengan 4. Nilai B di sini diperoleh dari penjumlahan masa tanam 1 tahun dan masa bera 3 tahun. Masa bera keempat adalah U4 sama dengan 2022 ditambah 4 kurang 1 dikali 4 sama dengan 2022 ditambah 3 dikali 4 sama dengan 2022 ditambah 12 sama dengan 2034. Berikut kita hitung masa bera keempat paling lambat. Pada barisan aritmetika, A sama dengan 2024 dan B sama dengan 7 dan N sama dengan 4. Nilai B di sini diperoleh dari penjumlahan masa tanam 3 tahun dan masa bera 4 tahun. Masa bera keempat adalah U4 sama dengan 2024 ditambah dalam kurung 4 dikurang 1 dikali 7 sama dengan 2024 ditambah 3 dikali 7 sama dengan 2024 ditambah 21 sama dengan 2045. Jadi, kemungkinan masa bera keempat paling cepat terjadi pada akhir tahun 2034
atau paling lambat terjadi pada akhir tahun 2045. Mari kita lanjut ke soal yang kedua. Soal ini merupakan tipe pemahaman dengan aspek kognitif menghitung. Masih dengan narasi dan cerita yang sama dengan sebelumnya, kali ini suatu lahan hutan dialihfungsikan menjadi ladang bertani. Lahan tersebut sudah siap ditanami pada akhir bulan Mei 2019 dan mulai digunakan untuk menanam padi pada awal bulan Juni 2019. Kondisi tanah yang subur menyebabkan lahan dapat ditanami hingga 3 tahun. Jika lahan selalu diistirahatkan selama 5 tahun sebelum memasuki masa tanam selanjutnya, maka masa tanam ke-6 dimulai pada diketahui lahan tersebut sudah siap ditanami pada akhir bulan Mei tahun 2019. Lahan mulai digunakan untuk menanam padi pada awal bulan Juni tahun 2019. Masa tanam adalah 3 tahun dan masa istirahat atau masa bera adalah 5 tahun. Untuk mengetahui masa tanam ke-6, kita dapat menggunakan rumus suku ke-n barisan aritmetika. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N adalah banyaknya suku. Lahan mulai digunakan untuk menanam padi pada awal bulan Juni tahun 2019. Total masa tanam dan masa istirahat sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Berarti A sama dengan 2019 dan B sama dengan 8 dan N sama dengan 6. U6 sama dengan 2019 ditambah dalam kurung 6 dikurang 1 dikali 8 sama dengan 2019 ditambah 5 dikali 8 sama dengan 2019 ditambah 40 sama dengan 2059. Jadi, masa tanam ke-6 dimulai pada awal bulan Juni tahun 2059. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal ini merupakan tipe penalaran dengan aspek kognitif membuat justifikasi. Masih dengan narasi dan cerita yang sama dengan sebelumnya, kelompok tani Desa Tawang mengalihfungsikan lahan hutan yang sudah tidak digunakan untuk dijadikan ladang bertani. Menurut rencana, lahan akan mulai dapat digunakan untuk menanam padi pada awal bulan Oktober 2025. Supaya masa tanam dapat terlaksana tepat waktu, pupuk dan bibit padi harus sudah disiapkan 4 bulan, atau setidaknya 2 bulan sebelum masa tanam. Pupuk dan bibit padi harus diimpor dan stoknya tidak selalu tersedia. Oleh karena itu, Pak Dandi ditugaskan untuk menuliskan perkiraan waktu pengadaan pupuk dan bibit padi agar keduanya dapat tersedia tepat waktu. Setujukah kamu dengan pernyataan berikut? Pupuk dan bibit padi untuk masa panen ke-9 harus tersedia paling telat pada awal bulan Juni 2065 jika masa tanam pertama sesuai rencana. Jelaskan alasanmu. Diketahui, masa tanam adalah 1-3 tahun. Masa bera adalah 3-4 tahun. Pengadaan pupuk dan bibit padi adalah 4-2 bulan sebelum masa tanam. Lahan akan digunakan untuk menanam padi untuk pertama kalinya pada awal bulan Oktober 2025. Untuk mengetahui perkiraan waktu pengadaan pupuk dan bibit padi paling telat, kita perlu mengetahui kemungkinan masa tanam ke-9 yang paling telat. Masa panen paling telat dapat terjadi jika masa tanam maksimal atau 3 tahun dengan masa istirahat yang lebih lama atau 4 tahun. Untuk mengetahui masa tanam ke-9, kita dapat menggunakan rumus suku ke-n barisan aritmetika. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. A merupakan suku pertama, B adalah beda, dan N adalah banyak suku. Jika masa tanam pertama sesuai rencana,
maka masa tanam pertama dimulai pada awal bulan Oktober 2025. Total masa tanam dan masa istirahat adalah 3 ditambah 4, yaitu 7 tahun. Sehingga A sama dengan 2025, B sama dengan 7, dan N adalah 9. U9 sama dengan 2025 ditambah dalam kurung 9 dikurang 1 dikali 7 sama dengan 2025 ditambah 8 dikali 7 sama dengan 2025 ditambah 56 sama dengan 2081. Perkiraan masa tanam ke-9 paling telat dimulai pada awal bulan Oktober 2081. Diketahui supaya masa tanam dapat terlaksana tepat waktu, pupuk dan bibit padi sudah harus disiapkan 4 bulan atau setidaknya 2 bulan sebelum masa tanam. Berarti pengadaan pupuk dan bibit padi paling telat harus dilakukan pada awal bulan Oktober 2081 dikurang 2 bulan, yaitu awal bulan Agustus 2081. Dengan demikian, tidak setuju, karena perkiraan pengadaan pupuk dan bibit padi paling telat harus selesai pada awal bulan Agustus 2081. Nah, gimana teman kece? Mudah kan? Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak dan lebih bervariasi, langsung aja yuk daftar di website kejarcita.id atau download aplikasinya di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.